Ya guys, sekarang kita berada di lokasi Kampung Bali ya, di Kabupaten Banyuwangi. Ini akses masuk Kampung Balinya ya. Kampung ini terletak di Desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi ya. Lokasi ini sangat dekat dengan Bandara Internasional Banyuwangi, kurang lebih sekitar 3,5 km atau 10 menit dari lokasi ini ke bandara. Coba kita lihat masuk ke dalam. Ini aksesnya ya, kanan kiri masih dipenuhi dengan pepohonan ya, pohon kelapa dan tumbuh-tumbuhan lainnya ya. Coba kita masuk lebih dalam lagi. Ya, di sini rumahnya punya pekarangan yang sangat luas ya. Ini bisa kita lihat ornamen-ornamen ciri khas Bali ya. Ini tempat sesajennya ya. Coba kita masuk di lokasi ini. Kayaknya rumahnya sangat bagus ya, punya pekarangan yang sangat luas. Ada juga pohon durian nih. Buahnya sudah sangat banyak ya. Sini juga bagus-bagus pohon duriannya. Nih. Oh, ternyata ada orang. Coba kita wawancarai. Nun sewu, Bapak. Oke, dari mana nih? Saya dari pribadi, Pak. Pribadi, Bisa nanya, Pak? Oke. Ya, namanya siapa, Pak? Pak Gede Wijana. Pak Gede Wijana. Betul, Ini betul. Pak Gede ini sebagai apa di sini? Saya di perangkat desa. Oh, perangkat desa. Ya, betul. Ini pohon durian, Pak ya? Ya, betul, Mas. Kita coba kita tanam di Desa Patoman, durian master namanya. Oh, durian master. Iya. Oke. Ini asli durian Banyuwangi atau dari mana, Pak? Ini kelihatannya ini kayak perpaduan ini, Mas. Perpaduannya? Iya, perpaduan, Mas. Kalau kita dulu ambilnya dari Bogor bibitnya nih, Mas. Oh, bibitnya dari Bogor. Iya, betul. Udah lama nanam ini, Pak? Ada Pohon durian ini? umur 12 tahun nih, Mas. 12 tahun? Iya. Oh. Ada berapa pohon di sini, Pak? Kita coba tanam 13, Mas, di pekarangan ini, Mas. 13 Iya. pohon ya. Udah berapa kali panen? Sudah ada 5 kali panen, Mas. 5 kali panen. Ya. 5 kali panen. Ya lumayan hasilnya, Pak ya. Ya itulah, Mas. Bisa kita gunakan untuk bantu-bantu dapur. Mau tanya terkait desa Kampung Bali ini, Pak. Iya. Ini Kampung Bali ini udah lama berdiri, Pak. Oh, lama sekali, Mas. Saya sudah generasi yang kelima, bahkan ke cucu saya sudah generasi ketujuh di sini, Mas. Oh, udah sampai Iya. generasi ke-7 ya. Iya, betul. Terus asal muasalnya bagaimana, Pak? Kok bisa Nah, terbentuk ini yang Kampung perlu Bali? kita jelaskan, Mas. Jadi dulunya kita di kota semua ini, Mas. Di belakangnya di Kampung Bali Banyuwangi sana, Mas, orang tua kita. Jadi ayah lahir di sana. Setelah itu ada pembukaan lahan di sini. Orang tua kita di sini buka hutan, begitu ceritanya. Asalnya memang dari Bali. Aslinya dari Bali, Mas. Oh. Kalau kita telusur lagi cerita ke belakang, ini masih zaman penjajahan dulu, Mas. Yeah. Jadi begitu Belambangan waktu itu ya, Belambangan waktu itu diserang sama Belanda, terus minta bantuan tentara Mengu itu, Mas, asal muasalnya, Mas. Jadi mereka yang ikut berperang di Banyualit sini, di Desa Blimbing Sari ini, di Patoman ini, yang tidak pulang dikasih tanah perdikan di kota itu, Mas. Yaitu cikal bakalnya, Mas. Sampai hari ini kita sampai di sini ya. Ya. Gitu.
Berarti aslinya suku Bali ya, Iya, yang betul. datang merantau ke sini ya. Kalau aslinya suku Bali. Tapi sekarang faktanya bukan hanya suku Bali yang bermukim di sini. Kalau di sini ini yang terbanyak suku Madura malah Mas. Oh, lebih banyak suku Madura. 3/4. 3/4-nya Madura, setelah itu Bali, setelah itu Jawa, setelah itu Osing. Osing, ada Osing juga sini ya, Pak? Setelah itu Cina ada juga. Oh, Cina. Iya. Oh, makanya berarti kita disebut Kampung Pancasila tuh ya di sini. Oh, beragam, Pak ya. Macam-macam suku, agamanya juga beda-beda. Beda-beda juga. Iya. Iya, sebagai desa kebangsaan. Agamanya apa aja di sini, Pak? Yang pertama Islam, Mas. Islam, Yang kedua Hindu, yang ketiga Kristen, yang keempat Buddha juga. keempat Buddha. Jadi ada semua agama semua ya. di sini, Mas. Makanya disebut Kampung Pancasila. Betul. Kalau bahasanya digunakan sehari-hari Nah, bahasa ini apa, Pak? Mas yang menyebabkan kita jadi menang itu, Mas. Ternyata berdasarkan survei dari TNI sampai Pak Dudung itu bisa datang ke sini. Pak Dudung ya? Iya, Jenderal Dudung bisa hadir juga. Karena kalau orang Bali ditanya Madura bisa jawab, Mas. Orang Madura ditanya Bali bisa jawab juga. Itu permasalahannya, Mas. Jadi kita sudah berbaur ya. Iya. Sudah tidak ada batasan seperti itu, Mas. Iya. Berarti bahasanya bisa lebih dari satu sehari-harinya, ya, Pak ya. Mas. Bahasa apa? Bahasa Osing juga bisa. Osing bisa. Bahasa Jawa bisa. Bahasa Bali bisa. Bahasa Madura sekone-sekone, Mas. Iya. Kalau bahasa Indonesianya? Wah, itu lebih kita utamakan juga itu. Oke. Karena mempersatu suku kan. Iya, berarti 5 bahasa itu setiap hari digunakan di kampung nih, Pak ya. Digunakan, Mas. Oke. Terus apa aktivitas masyarakat yang dominan di mana? Sebagai sini, apa? Mas. Petani ya. Oke. Petani, Mas. Ada juga di pekebun ya. Berkebun juga ada yang di nelayan, Mas. Kalau yang di pinggiran sana itu pantai itu nelayan kebanyakan. Oh iya. Ada juga yang di PNS campur lah, Mas. Oh, ada PNS di pemerintahan, tentara, Pak ya. Iya. Bahkan babingsanya di sini, Mas, polisinya juga saudara kita dari Bali juga. Oh iya ya. Terus nanti kalau udah sukses nggak kembali lagi ke Bali, Pak, atau tetap? Ya harapannya saudara yang di Bali sih kita harus pulang sebetulnya, Mas. Tapi melihat kita sudah nyaman di Banyuwangi, malah kita kalau di Bali tidak kerasan, Mas. Seperti itu. Iya. Berarti Bapak sendiri asli suku apa nih? Ya suku Bali, Mas. Suku Bali ya. Oke, Bapak sebagai perangkat desa di sini ya. Desa di sini, Mas. Oke, iya. Saya lihat nih rumah-rumahnya itu luas sekali pekarangannya, Pak. Iya. Beda dengan di perkotaan. Ya itulah yang membedakan, Mas. Kalau saudara kita ini Bali kan ada kewajiban yang harus bisa memberikan oksigen kepada alam, Mas. Itu aja, Mas. Makanya setiap rumah-rumah orang Bali ya paling tidak satu pohon dia harus punya tanaman, Mas. Oh iya, minimal satu tanaman ya. Iya. Itu wajib, Pak ya. Wajib. Oke. Bunga apalagi seperti itu, Mas. Harus itu. Oh iya, di sini juga banyak bunga-bunga. Iya, betul. Ya. Pohon buah bermanfaat juga semua nih. Iya. Ini Bu, pohon jambu ya. Ada berapa jenis tumbuhan di pekarangan Bapak nih? Ya, kita punya rencana tidak beda-bedakan tanaman, yang penting ada produktifnya, Mas. Oh, produktif ya, menghasilkan juga, Pak. Ya. Seperti durian ini ya, Pak ya. Betul, Nah, ini durian ini, Mas. Biasanya kita ini kalau dijual udah bisa panen nih, Pak. kemarin sudah diambil sama Mas Boneng ini. Oh, kalau segini berapa harganya kalau dijual, Pak? Kalau sudah matang ini di sini per kilo 50, Mas. 50 per kilo ya? Iya. Kurang lebih berapa kilo nih? Ini ada 2 kiloan itu, Mas. Wah. Cuma berarti gini 100.000 masih muda ini, Mas. Masih. Ya. Biasanya bulan-bulan apa panen durian, Pak, di sini? Kalau durian ini tidak kenal musim ya, Mas. Oh. Orang lain tidak punya, kita punya, Mas. Sepanjang tahun berarti ya? Iya, betul. Oh iya, ini banyak sekali nih buahnya nih. Tuh. Wah, luar biasa Bapak nih. Oke. Oke, Pak. Terima kasih atas terima kasih, informasinya, Mas. Pak. Informasinya juga terima kasih. Ya. Saya bisa ini ya, Pak ya, liput di bisa. Silakan. Kebetulan juga ada acara anak-anak TK lomba itu. Iya. Matur nuwun, Bapak. Makasih, Mas. Ya, kita
coba explore di tempat lain ya, di rumah-rumah lain. Coba di sini, di sepanjang jalan di depan rumah itu selalu ada ornamen-ornamen Bali ya. Jadi kalau kita lewat di kampung Bali ini, serasa kita berada di Pulau Bali. Ini persis di depan rumah warga masyarakat ya. Ada balai-balainya. Coba kita explore lagi. Nah, masyarakat juga punya ternak juga nih, ada ternak ayamnya. Nun sewu Bapak. Boleh masuk keliling Pak ya? Ya, boleh. Ye, nih masyarakat lagi renovasi rumah juga. Ya. Jadi rumahnya ini sangat luas pekarangannya. Nah ini juga, wah, di belakang rumah mereka juga memelihara ternak ya. Ada pig dan ayam. Ya, kalau kita lihat di perkampungan Bali ini ya, sangat banyak jalan aksesnya ya. Nih kalau lurus bisa, nanti ke kanan bisa, nanti tembus-tembus nanti ya tetap memutar perkampungan Bali ini. Ke kiri juga bisa ya. Ini tadi kita jalur masuknya ya. Kita lihat ini sudah ciri khas Balinya sudah sangat kuat ya di sini. Ya. Nah, ini sepertinya balai desanya ya. Mungkin coba kita lihat. Ya, di sini juga dilaksanakan festival kebangsaan ya. Ya memang ini sangat beragam ya. Tadi penjelasan dari perangkat desa tadi bahwa di sini berbagai macam suku, bermacam agama, tapi mereka tetap satu. Ya dirangkai dalam kebinekaan kita. Sepertinya di sini ada acara juga nih. Kita melihat di sini ada struktur organisasi Kampung Pancasila. Ya, ada ketuanya itu kepala desa. Di bawahnya kepala dusun ya, ada 4 berarti kepala dusunnya. Ini pelopor kampungnya. Di bawahnya ada tokoh agama ya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda ya. Dewan pengarahnya ya ada camat dan ramil kapolsek Babinsa ya, Babin Kamtipmas. Ini sangat terorganisir ya. Ya guys, ini kita berada di Balai Bengong ya. Ini juga kita lihat ada puranya, sangat artistik dan sangat mirip dengan pura di Bali. Kebetulan di sini ramai sekali masyarakat
anak-anak, orang tua ya. Mungkin ada acara. Oh, ini acaranya acara Ijen Geopark Anniversary. Mungkin kita bisa tanya ke panitia pelaksana, Pak. Mohon izin, Pak, bisa nanya beberapa pertanyaan, Pak? Ya, silakan, Pak. Namanya siapa, Pak? Nama saya Dwi Wahyu. Dwi Wahyu. Ya. Boleh diceritakan dari mana, Bapak? Saya dari Ijen Geopark Youth Forum. Oh, ini kegiatannya bisa dijelaskan, Nah, Pak? ini salah satu, kami sekarang ada di Balai Bengong di Dusun Patoman Tengah, Desa Patoman. Nah, hari ini ada lomba coloring and drawing. Jadi salah satu dari rangkaian anniversary yang kelima Ijen Geopark. Jadi bulan September ini kita mengambil tema untuk bulan budaya. Temanya memetri budaya, lestarining bumi. Nah, di awal kita ada kegiatan namanya Geoliga. Jadi Geopark Literation and Games. Jadi kita literasi di 7 tempat situs. Kemudian minggu kemarin kita melaksanakan Ijen Geopark Ethnofood. Jadi kita belajar makanan adat di tiga suku. Suku Osing di Chongqing, suku Bali di Patoman, dan suku Jawa di Bangurjo. Nah, setelah Ijen Geopark Ethnofood, kita hari ini ada festival Ijen Geopark Ethnofood dibarengkan dengan lomba coloring and drawing tingkat TK dan SD. Oh, kenapa milih tempat ini, Pak, sebagai lokasinya? Nah, tempat ini menjadi salah satu pusat tempat suku Bali di Patoman. Nah, selain itu di sini kita melaksanakan workshop untuk Ijen Geopark Ethnofood. Jadi sekalian workshopnya di sini, lombanya di sini untuk mengenalkan bahwa di Kampung Bali Patoman ini suku Bali dan suku yang lain, agama yang lain pula hidup berdampingan. Makanya kampung ini juga dinamakan namanya Kampung Pancasila. Oke, Pancasila ya. Ya. Berarti udah cukup pas ya untuk keberagaman, representatif ya. Ya. Tujuannya, harapannya nanti ke depan. Nah, kenapa lomba ini dilaksanakan untuk mengenalkan adik-adik dimulai dari tingkat TK dan SD. Jadi ada lomba-lomba sampai November lagi untuk mengenalkan mulai dari TK sampai umum. Oke, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita bisa melihat lokasi lombanya, Pak. Silakan. Oke. Nggih, matur nuwun, Bapak. Ya, guys, ini lokasi perlombaan menggambar ya, tingkat SD ya. Sangat kompetitif. Ini orang tua yang mengantar. Sementara anak yang lomba, mereka serius untuk menggambar. Ya, coba kita lihat perlombaan mewarnai ya. Ini orang tua yang mengantar anak-anaknya ya. Ya. Nah, ini tingkat TK ya. Mewarnai. Sangat beragam, makanya disebut Kampung Pancasila ya. Anak-anak sangat antusias mengikuti perlombaan ya. Ibu-ibunya yang ngantar juga sangat semangat. Ya guys, kita ketemu dengan kepala dusun di dusun Patoman ini ya. Iya, mungkin kita tanya ini. Kalau Patoman itu desa. Oh, desa. Kalau Jadi Patoman itu desa punya 4 dusun. Jadi dusun Patoman Barat, dusun Patoman Timur, dusun Patoman Tengah, dan dusun Blebe. Secara kebetulan saya di dusun Patoman Tengah. Nah, satu lingkup Kampung Bali. Dusun Patoman Tengah. Tengah ya? Iya. Oke. Udah lama di sini, Pak? Saya sudah generasi kelima, saya. Oh, generasi kelima ya. Generasi kelima, kalau sekarang sudah generasi ke-7. Oh, generasi ke-7 ya. Generasi ke-7 untuk yang di dusun Patoman Tengah aja. Iya, iya. Jadi ini apa ciri khas di kampung ini? Begini,
Karena desa kami adalah dengan sebagai desa kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi. Setelah gitu dijadikan kampung Pancasila pada waktu ada lomba dari TNI itu, jadi kita dapat juara nasional gitu kapan itu untuk kampung Pancasila. Kenapa kok seperti itu? Karena toleransi umat beragamanya sangat tinggi. Karena di di desa Patoman ini bermacam-macam suku. Ada suku Jawa, suku Osing, suku Madura, suku Bali, ya. Dari Kristen juga ada, dari Buddha juga ada. Ya, bermacam-macam di sini, Mas. Ya, makanya toleransinya sangat tinggi, makanya dijadikanlah kampung Pancasila. Oke. Ya, kalau ketika saya masuk juga udah aroma Balinya sangat. Ya kebetulan kami di dusun kami ini satu lingkup umat Hindu, umat Bali ya. Oh. Kampung Bali. Kampung Bali. Jadi kebetulan sukunya suku Bali. Ya, gitu loh. Ya. Berarti suku-suku lainnya juga ada di sini ya? Ada juga. Kita kalau ke Patoman Barat lagi sebelah di jalan aja sudah suku Madura, ya. Di timurnya suku Osing. Iya. Jadi kita sama-sama. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Pak Made Hardana. Pak Made Hardana. Terima kasih Pak Made atas informasinya. Ya Pak. Ya, kita coba eksplor di rumah penduduk lainnya ya. Ini sangat bagus nih rumah. Pintu gerbang ada salam Om Swastiastu. Ini ciri khas ucapan bagi kaum beragama Hindu ya. Ya, kiri kanan ada tempat seperti khasnya kalau kita lihat di rumah-rumah di Bali. Di depan rumahnya juga ada bangunan-bangunan ciri khas Bali ya. Apakah ini pura? Saya kurang tahu juga ya. Yang jelas mungkin di sini bisa tempat ibadah juga. Ya, yang menarik di sini adalah rumah masih jarang ya. Setiap satu rumah itu selalu ada tanah kosong, pekarangan yang luas. Nah, tanah kosong, lalu ada rumah kembali di sini ya. Jadi sangat asri di daerah Kampung Bali ini. Seperti yang dinyatakan oleh perangkat desa bahwa setiap rumah harus minimal menanam satu pohon minimalnya. Ya, di sini ada tertera Gang Madura ya, Kampung Pancasila. Jadi kalau kita mau masuk arah jalan akses ini kemungkinan kampung daerah dominannya di sini adalah Madura. Tapi kalau di sebelah kiri ini Gang Bali. Gang Bali, Kampung Pancasila. Nah, coba kita masuk ke Gang Balinya. Nah, di sini sudah langsung kelihatan ciri khas Balinya ya. Bangunan Balinya sangat kuat. Ada pohon juga yang sangat rindang. Ini adalah kekayaan alam kita. Coba kita eksplor ke dalam.
Ya, di Gang Bali ini memang hampir sama tipe-tipenya ya. Di setiap depan rumah penduduk itu biasanya ada seperti pura kecil ya. Nah, ini masih banyak tanah kosong juga. Oh, di sini juga menyediakan layanan babi guling bah gede Patoman. Wah, ini baru tahu juga saya nih. Bisa dilihat ke dalam mungkin. Ya, rumahnya sangat luas. Ya, memang menarik ya. Asik. Dimana rumah tempat tinggal, terus pekarangannya sangat luas. Sangat berbeda sekali dengan di pusat kota. Kalau pusat kota itu tempat tinggalnya juga sangat terbatas, sempit. Di sebelah juga ini ada ornamen Bali juga nih ya. Cuman kita nggak bisa bertemu dengan penduduk yang tinggal di sini, jadi hanya bisa meliput dari luar rumah aja. Ini tipe-tipe rumah yang ada di Gang Bali ya seperti ini ya. Coba kita eksplor ke Gang Madura tadi ya. Ya, ini masih ada perbaikan jalan ya. Ini kondisi jalan kampung Bali ini. Kondisi lagi perbaikan jalan tahun 2023 ya. Ini kondisinya saat ini lah ya. Coba kita eksplor ke Gang Madura. Ini ada Gang Madura ya. Kampung Pancasila. Coba kita eksplor. Halo adik-adik. Ya, coba kita eksplor ke dalam ya. Ada apa di Gang Madura ini? Ya, di lingkungan Gang Madura ini hampir sama juga ya. Tapi kita sudah melihat di sini ada kayaknya percetakan batu bata juga di sini ya. Ya, aura bisnisnya udah cukup kuat di daerah Gang Madura ini. Nah, ini percetakannya ya, sampai ke sana. Ya. Ini cetak batu bata yang paling banyak. Ini kumpulan kayu-kayu juga nih. Nggak tahu ini kayu gimana, apakah ini sengaja dikumpulkan begini atau bagaimana. Coba kita eksplor ke dalam lagi. Ya, memang tipe-tipe jalannya hampir sama ya. Jadi ada banyak akses, ke kiri bisa, ke kanan bisa, nanti ada di kanan juga ada cabang ke kiri lagi. Tapi kalau kita melihat tipe rumah yang ada di Gang Madura ini yang agak sedikit berbeda ya. Nih, jadi rumah saja, tapi kalau di Gang Bali tadi banyak di depan rumah mereka itu ada seperti pura-pura kecil gitu ya. Di sini tidak ada. Seberang juga ya rumah biasa, perkampungan biasa. Nah, jadi sepanjang jalan ini tidak ada pura kecil.
atau ornamen-ornamen Bali lainnya. Coba kita eksplor ke dalam lagi. Ya, seperti biasa memang di sini masih jarang rumah ya. Jadi setiap rumah itu ada tanah kosongnya ya. Nanti masuk ke perempatan, pertigaan, nanti ada akses ke kiri ya. Ada juga akses ke kanan ya. Nah, di sini kita lihat Gang Jawa ya. Ada juga Gang Jawa sini, Kampung Pancasila. Berarti ke arah kanan nanti itu coba kita masuk ke dalam. Nah, seberangnya ini sudah mulai ada lagi seperti pura ya, ornamen Bali ini. Coba kita eksplor ke dalam Gang Jawa, apakah sama atau ada perbedaan dengan Gang Madura dan Gang Balinya. Ya, di sini Gang Jawa ya. Ini juga masih ada ya puranya ya. Coba kita lihat pura di sini. Pura Puseh Desa. Nah, ini Pura Puseh Desa Banjar Adat Patoman, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, kalau kita agak masuk ke dalam ini ada puranya ya. Tapi jarang kita menemukan masyarakat setempat supaya kita bisa nanyakan beberapa pertanyaan ya. Tapi coba kita lihat ke sebelah dalam lagi. Ya, rumah di demikian guys informasi yang bisa saya sampaikan dari Desa Patoman, Kampung Bali, Kabupaten Banyuwangi. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam sehat.